Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Pravian. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai prosedur pendirian koperasi dengan mengambil studi kasus pendirian koperasi mahasiswa. Jadi, koperasi merupakan badan usaha yang dimiliki dan dikelola bersama oleh para anggotanya berdasarkan asas kekeluargaan. Tujuan utama koperasi bukan hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota melalui kegiatan ekonomi yang dilakukan secara bersama-sama. Di lingkungan kampus, koperasi memiliki peran yang sangat penting. Misalnya menyediakan alat tulis, fotokopi, jasa percetakan, kantin, hingga simpan pinjam bagi mahasiswa. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan bagaimana prosedur mendirikan koperasi menggunakan contoh koperasi mahasiswa. Jadi yang pertama ada syarat pembentukan koperasi. Sebelum mendirikan koperasi, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, koperasi primer harus didirikan oleh minimal 20 orang yang memiliki kepentingan ekonomi yang sama. Semua pendiri harus memiliki tujuan yang sama, sehingga koperasi dapat berjalan sesuai kebutuhan anggotanya. Misalnya terdapat 25 mahasiswa Universitas Pamulang yang merasa kesulitan mendapatkan alat tulis, jasa print, dan fotokopi dengan harga terjangkau. Mereka kemudian bersepakat mendirikan koperasi mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selain jumlah anggota, usaha yang dijalankan juga harus layak secara ekonomi. Artinya, koperasi harus memiliki peluang memperoleh pendapatan sehingga dapat berkembang. Dalam contoh ini, mahasiswa melakukan survei sederhana mengenai kebutuhan mahasiswa di kampus. Hasilnya menunjukkan bahwa setiap hari mahasiswa membutuhkan jasa fotokopi, printer tugas, pembelian map, buku, pulpen, hingga makanan ringan. Berdasarkan hasil survei tersebut, usaha koperasi dinilai layak dijalankan. Modal juga harus disiapkan sejak awal. Modal dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, maupun hibah. Misalnya setiap anggota menyetor simpanan sebesar Rp200.000 sehingga terkumpul modal awal yang cukup untuk membeli peralatan dan persediaan barang. Selain modal, koperasi juga memerlukan pengurus yang memiliki kemampuan mengelola organisasi. Pengurus dipilih berdasarkan kejujuran, tanggung jawab, dan kemampuan bekerja sama sehingga koperasi dapat berkembang dengan baik. Kemudian selanjutnya ada dasar pembentukan koperasi. Pendirian koperasi tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena memiliki dasar hukum yang jelas. Dasar hukum tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian serta berbagai peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang mengatur tata cara pendirian koperasi. Adanya dasar hukum bertujuan memberikan kepastian hukum kepada koperasi sehingga kegiatan usaha dapat berjalan secara resmi dan mendapatkan perlindungan hukum. Bagi koperasi mahasiswa, legalitas juga sangat penting karena akan mempermudah kerjasama dengan pihak kampus, bank, maupun pemasok barang. Kemudian ada tahap persiapan pendirian koperasi. Dalam tahap sebelum koperasi dibentuk adalah melakukan persiapan. Dalam studi kasus ini, para mahasiswa terlebih dahulu membentuk kelompok kecil untuk berdiskusi mengenai tujuan koperasi. Mereka menentukan bahwa koperasi akan bergerak di bidang penyediaan alat tulis, jasa fotokopi, pencetakan tugas, penjualan makanan ringan, dan layanan pembayaran digital sederhana. Setelah itu, mereka mempelajari pengertian koperasi, prinsip koperasi, asas kekeluargaan, serta hak dan kewajiban anggota. Apabila diperlukan, mereka dapat meminta penyuluhan kepada dinas koperasi atau dosen yang memahami perkoperasian agar memperoleh pengetahuan yang benar. Selanjutnya, dibentuk panitia persiapan yang bertugas mengundang calon anggota, menyediakan tempat rapat, menyusun agenda rapat, serta mempersiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan. Selanjutnya ada tahap pembentukan koperasi. Setelah seluruh persiapan selesai,
Langkah berikutnya adalah mengadakan rapat pembentukan koperasi. Dalam rapat tersebut, seluruh calon anggota hadir untuk menyepakati berdirinya koperasi. Beberapa hal penting dibahas, antara lain penempatan nama koperasi, misalnya yang dipilih adalah Koperasi Mahasiswa Mandiri Universitas Pamulang. Selanjutnya, disusun anggaran dasar yang berisi nama koperasi, tujuan pendirian, keanggotaan, pengolahan, permodalan, pembagian sisa hasil usaha atau SHU, serta ketentuan lainnya. Kemudian anggota memilih ketua, sekretaris, bendahara, serta pengawas koperasi melalui musyawarah. Rapat juga menentukan besarnya simpanan pokok, simpanan wajib, dan jenis usaha yang akan dijalankan. Semua keputusan tersebut dicatat dan diberita acara rapat sebagai bukti bahwa koperasi telah dibentuk secara resmi. Dan selanjutnya ada pengesahan badan hukum. Setelah rapat selesai, koperasi belum dapat menjalankan usahanya secara resmi karena masih memerlukan pengesahan badan hukum. Pengurus mengajukan permohonan kepada Dinas Koperasi dan dengan melampirkan berbagai dokumen seperti anggaran dasar, berita acara rapat, daftar hadir anggota, daftar pengurus, rencana usaha, serta dokumen pendukung lainnya. Apabila persyaratan telah memenuhi ketentuan, maka pemerintah akan memberikan pengesahan badan hukum. Sejak memperoleh pengesahan tersebut, koperasi telah memiliki status badan hukum sehingga dapat menjalankan kegiatannya usaha secara resmi. Legalitas ini juga memberikan kepercayaan kepada anggota maupun pihak luar yang ingin bekerja sama. Selanjutnya ada manfaat dan tantangan pendirian koperasi mahasiswa. Selain memahami prosedur pendirian koperasi, kita juga perlu mengetahui manfaat yang diperoleh apabila koperasi tersebut berhasil didirikan. Selain memahami prosedur pendirian koperasi, kita juga perlu mengetahui manfaat yang akan diperoleh apabila koperasi tersebut berhasil didirikan. Jadi, manfaat yang pertama, koperasi dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Sebagai contoh, mahasiswa dapat membeli alat tulis, buku, atau menggunakan jasa fotokopi dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan toko biasa. Hal ini tentu dapat mengurangi pengeluaran mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan perkuliahannya. Kedua, koperasi menjadi tempat belajar berwirausaha. Mahasiswa yang menjadi pengurus akan belajar bagaimana penyusunan rencana usaha, mengelola keuangan, melayani pelanggan, melakukan pencatatan transaksi, hingga membuat laporan keuangan. Pengalaman ini sangat bermanfaat ketika nantinya memasuki dunia kerja atau bahkan membangun usahanya sendiri. Kemudian manfaat yang ketiga, koperasi mampu menumbuhkan sikap tanggung jawab dan demokrasi. Semua keputusan penting dalam koperasi ditentukan melalui rapat anggota. Setiap anggota memiliki hak yang sama untuk memberikan pendapat maupun memilih pengurus. Dengan demikian, mahasiswa belajar menghargai pendapat orang lain serta mengambil keputusan secara musyawarah. Namun dalam praktisnya, mendirikan koperasi juga memiliki beberapa tantangan. Tantangan pertama adalah membangun komitmen seluruh anggota. Pada awal pendirian biasanya semangat anggota sangat tinggi, tetapi seiring berjalannya waktu tidak semua anggota aktif berpartisipasi. Oleh karena itu, pengurus harus mampu menjaga komunikasi dengan memberikan manfaat nyata kepada seluruh anggota agar semangat kebersamaan tetap terpelihara. Tantangan berikutnya adalah masalah permodalan. Walaupun koperasi memperoleh modal dari simpanan pokok dan simpanan wajib, jumlah modal tersebut terkadang masih terbatas untuk mengembangkan usaha. Karena itu,
Pengurus harus mampu mengelola modal secara efisien dan mencari peluang kerja sama dengan pihak kampus maupun lembaga keuangan yang mendukung perkembangan koperasi. Selain itu, pengolahan administrasi juga menjadi tantangan yang tidak boleh diabaikan. Semua transaksi harus dicatat dengan baik agar kondisi keuangan koperasi dapat diketahui secara jelas. Transparansi dan dalam pengolahan keuangan akan meningkatkan kepercayaan anggota sehingga koperasi dapat berkembang secara berkelanjutan. Di era digital seperti sekarang, koperasi juga dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi. Misalnya dengan menyediakan pembayaran menggunakan QRIS tadi, serta membuat laporan keuangan menggunakan aplikasi komputer. Dengan memanfaatkan teknologi, pelayanan koperasi menjadi lebih cepat, efisien, dan mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Melalui berbagai manfaat dan tantangan tersebut, dapat dipahami bahwa keberhasilan koperasi tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan dokumen saat pendirian, tetapi juga oleh kemampuan seluruh anggota dalam menjaga kerjasama, menjalankan usaha secara profesional, serta mengembangkan koperasi sesuai kebutuhan anggotanya. Oleh karena itu, prosedur pendirian koperasi harus dipandang sebagai langkah awal untuk membangun organisasi ekonomi yang sehat, transparan, dan berkelanjutan. Mari kita bayangkan, terdapat 25 mahasiswa yang ingin membantu teman-temannya memperoleh alat tulis dengan harga yang lebih murah. Mereka mengadakan survei sederhana, menentukan bahwa setiap hari terdapat ratusan mahasiswa yang membutuhkan jasa print dan fotokopi. Selanjutnya, mereka mengadakan rapat pembentukan koperasi. Setiap anggota menyetor setoran pokok sebesar 200.000 sehingga terkumpul modal sebesar 5 juta. Modal tersebut digunakan untuk membeli printer, rak, alat tulis, serta persediaan makanan ringan. Setelah koperasi memperoleh badan hukum, koperasi mulai beroperasi di lingkungan kampus. Mahasiswa yang menjadi anggota memperoleh harga lebih murah dibandingkan pembeli biasa. Keuntungan yang diperoleh koperasi sebagian digunakan untuk mengembangkan usaha, sedangkan sisanya dibagikan kepada anggota dalam bentuk SHU sesuai ketentuan koperasi. Dari studi kasus tersebut, dapat dilihat bahwa prosedur pendirian koperasi bukan hanya memenuhi persyaratan administrasi, tetapi juga memerlukan kepercayaan usaha yang matang agar koperasi mampu berkembang. Menurut saya, mendirikan koperasi bukanlah hal yang sulit apabila terdapat kemauan untuk bekerja sama. Hal yang paling penting justru bukan sekedar memperoleh badan hukum, melainkan menjaga komitmen seluruh anggota agar koperasi tetap berjalan dengan baik. Koperasi mahasiswa memiliki peluang yang besar karena kebutuhan mahasiswa selalu ada. Namun, pengurus harus mengelola keuangan secara transparan, memberikan pelayanan baik, serta memanfaatkan teknologi digital. Misalnya, pencatatan keuangan melalui menggunakan aplikasi, pembayaran QRIS, promosi melalui media sosial, dan pelayanan pemesanan secara online. Dengan cara tersebut, koperasi akan lebih modern dan mampu bersaing dengan toko-toko lainnya. Jadi, berdasarkan pembahasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa pendirian koperasi harus melalui beberapa tahapan, yaitu memenuhi syarat pembentukan, memahami dasar hukum, melakukan tahap persiapan, melaksanakan rapat pembentukan, kemudian mengurus pengesahan badan hukum. Melalui studi kasus koperasi mahasiswa, kita dapat melihat bahwa seluruh tahapan tersebut dapat diterapkan secara nyata di lingkungan kampus. Menurut saya, koperasi mahasiswa merupakan salah satu bentuk koperasi ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan mahasiswa sekaligus melatih jiwa kewirausahaan, kepemimpinan, dan kerja keras. Nah, dengan presentasi yang telah saya sampaikan, terima kasih atas perhatiannya dari Bapak dosen dan teman-teman sekalian.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.